Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai tutorial pengolahan CMS pada backend jumlah di menu sistem. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada ketua kelompok Muhammad Wisnu dan 2 anggota kelompok, yaitu Bevi Revanda dan saya sendiri Anita Widyastuti. Pertama-tama saya akan menjelaskan tutorial untuk mengakses jumlah. Yang perlu kita siapkan, kita harus memiliki instalasi SAMPP. SAMPP ini adalah server lokal yang bisa kita gunakan untuk menjalankan jumlah. Setelah menginstal XAMPP, pastikan modul Apache-nya sudah diaktifkan. Lalu setelah itu kita bisa membuka browser kita dan mengakses URL, yaitu http://jumlah/administrator. Nah, untuk setelah penamaan localhost, di sini nama foldernya bisa jumlah atau bisa yang lain sesuai dengan nama folder yang diberikan oleh masing-masing user. Kalau di sini kami beri nama foldernya jumlah, sehingga untuk memanggil kita pakai URL localhost / nama folder jumlah lalu administrator. Lalu akan muncul tampilan seperti di gambar ini. Kita perlu memasukkan username dan password yang kita setting saat kita membuat akun. Lalu next. Nah, pada halaman utama administrator jumlah, di bagian kiri ada beberapa menu. Di sini kami kelompok 2 akan menjelaskan bagian dari menu sistem. Nah, di sistem ini ada beberapa bagian lagi. Yang pertama ada setup, ada install, templates, maintenance, manage, information, update, dan user permissions. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai setup. Di dalam setup ada menu global configuration. Menu global configuration ini fungsinya untuk mengatur konfigurasi utama situs jumlah seperti pengaturan CEO, sistem, server, metadata, dan lainnya. Intinya global configuration ini adalah pengaturan pusat dari seluruh jumlah. Semua settingan-settingan yang penting di website ini dapat dikelola melalui menu setup global configuration. Lalu selanjutnya pada bagian install ini terdapat 3 subbagian lagi, ada extension, ada discover, ada language. Pada extension ini fungsinya untuk menginstal ekstensi baru ke dalam jumlah. Simpelnya, jika kita ingin menambahkan fitur-fitur baru, kita bisa melakukan instalasi melalui extension ini. Lalu yang kedua, discover, fungsinya untuk mendeteksi ekstensi yang telah diunggah ke server, namun belum diinstal secara resmi. Yang ketiga ada language. Di sini fungsinya untuk mengelola bahasa situs dan backend jumlah. Jadi di sini kita dapat menambah dan memasang bahasa baru ke dalam jumlah. Lalu selanjutnya ada bagian templates. Di sini ada 5 subbagian, ada site templates, ada site template styles, ada administrator template, ada administrator template styles, dan mail templates. Fungsi masing-masingnya, bagian templates yang pertama ada site templates, fungsinya untuk mengelola template atau tema yang digunakan di bagian front end. Lalu kalau set template style ini untuk menyesuaikan stylenya di bagian front end. Lalu kalau administrator templates, fungsinya untuk mengelola template di bagian backend atau administratornya. Kalau administrator template ini untuk menyesuaikan style di bagian backend. Dan yang terakhir untuk mail ada mail templates, fungsinya untuk mengelola template email yang digunakan jumlah. Jadi intinya kalau yang site templates yang 2 ini fungsinya untuk mengatur style pada bagian front end-nya jumlah. Nah, kalau yang 2 ini fungsinya untuk mengatur template atau stylenya di bagian back end-nya. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami.
Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Lambang. Saya dari kelompok 2, NIM saya 23104410091. Di sini saya akan melanjutkan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul tutorial pengolahan CMS bagian jumlah pada bagian sistem. Dan di sini saya akan melanjutkan pada halaman 6, halaman maintenance. Di maintenance ini ada tiga bagian. Yang pertama, bagian clear cache. Clear cache ini berfungsi untuk menghapus cache yang disimpan jumlah untuk mempercepat performa. Yang kedua, maintenance database. Di maintenance database ini berfungsi untuk pemeriksaan integritas database dan penerapan pembaruan struktural. Dan yang ketiga, ada maintenance global check-in. Global check-in sendiri berfungsi untuk membuka kunci elemen seperti artikel, modul, dan lain-lain yang sudah dikunci oleh pengguna. Dan pada halaman selanjutnya ini di manage. Manage yang pertama ada extension. Extension ini berfungsi untuk menampilkan semua ekstensi jumlah yang telah diinstal seperti komponen, modul, plugin, template, dan bahasa. Dan yang language ini mengolah paket bahasa untuk buka jumlah termasuk instalasi bahasa baru. Dan untuk yang content language ini berfungsi untuk mengatur bahasa konten situs. Ini sangat penting untuk situs multibahasa agar konten bisa ditampil dalam berbagai bahasa. Dan selanjutnya di language overrides. Ini memungkinkan untuk mengganti teks default jumlah. Misalnya, username diganti menjadi ID pengguna. Ini tanpa mengubah file inti. Dan yang selanjutnya di plugins. Plugin ini menyediakan fitur tambahan seperti autentikasi pencarian, CAPTCHA, dan lainnya. Selanjutnya di redirects. Ini digunakan untuk membuat dan mengulang pengalihan URL dari halaman yang tidak ditemukan ke halaman yang relevan. Dan selanjutnya di Guidetools. Ini panduan langkah demi langkah yang ditampilkan langsung dalam antarmuka jumlah. Selanjutnya di schedule text. Schedule text ini memungkinkan otomatisasi berbagai tugas seperti pembaruan sistem, pemberian charge, atau pengiriman email terjadwal. Selanjutnya di sets modules. Di sets modul ini berfungsi modul yang tampil di halaman depan situs, seperti menu navigasi, berita terbaru, atau modul. Dan yang selanjutnya administrator modules. Ini modul yang tampil di area backend. Jumlah keduanya bisa diatur posisinya, diaktifkan atau disembunyikan, dan dikaitkan dengan halaman tertentu. Selanjutnya pada halaman information. Di bagian information ini ada tiga. Yang pertama warning. Warning ini berfungsi untuk menampilkan peringatan dari sistem seperti kesalahan konfigurasi, masalah keamanan, atau masalah server. Selanjutnya ada bagian installation message ini juga masih pada bagian information. Ini berfungsi untuk pesan notifikasi dari ekstensi yang baru saja diinstal, berisi informasi sukses, peringatan, atau instruksi lanjutan. Dan yang ketiga di sistem information. Information ini berfungsi untuk menampilkan informasi teknis detail seperti versi jumlah, PHP, MySQL, direktori penyimpanan, konfigurasi server, dan parameter sistem lainnya. Selanjutnya, pada bagian update ini ada tiga. Yang pertama, jumlah. Ini berfungsi untuk memeriksa pembaruan inti jumlah dan menginstal untuk menjaga keamanan dan fitur terbaru tetap tersedia. Untuk yang kedua, ada extension. Extension ini berfungsi untuk memeriksa pembaruan ekstensi dari pengembang pihak ketiga dan memungkinkan Anda untuk memperbarui lainnya. Dan yang ketiga, ada update sites. Update sites ini berfungsi mengelola daftar sumber URL, tempat jumlah, mencari pembaruan untuk ekstensi atau template yang digunakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian user permission. Di sini ada grup. Grup berguna untuk mengelola pengguna seperti super user, administrator, editor, register, dan sebagainya. Setiap grup memiliki hak akses yang berbeda. Selanjutnya ada akses level. Ini menentukan level akses terhadap konten, menu, atau modul berdasarkan grup pengguna. Bisa digunakan untuk konten khusus anggota. Selanjutnya ada setting. Ini untuk pengaturan tambahan terkait kontrol akses, penggunaan, dan perilaku pengguna dalam sistem jumlah.
Yang terakhir ada text filters. Ini menentukan filter HTML atau tag yang diperbolehkan untuk masing-masing pengguna, mencegah penyalahgunaan oleh pengguna yang tidak berkenan. Baik, selanjutnya saya akan menunjukkan sedikit kegunaan dari user permission. Apa sih itu user permission? User permission adalah fitur jumlah yang digunakan untuk mengatur hak akses pengguna. Seperti siapa yang bisa menulis artikel, siapa yang bisa mengakses back-end jumlah, siapa yang bisa mengedit atau mempublikasikan konten. Ini bagian user permission, tepatnya ada di sistem administrator back-end jumlah. Selanjutnya, fungsi group. Grup ini berfungsi untuk membuat dan mengelola kelompok pengguna. Untuk penggunaannya sendiri, klik grup pada user permission. Selanjutnya, klik new untuk menambah groups. Sebagai contoh, grup title kita buat kelompok 2. Grup title atau judulnya. Selanjutnya pilih parent group. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Sini contoh register. Selanjutnya klik save. Nanti setelah dibuat akan muncul di bagian sini. Untuk selanjutnya kita ke access level. Apa itu access level? Access level digunakan untuk menentukan siapa yang bisa melihat bagian tertentu dari situs. Selanjutnya klik new. Itu kasih akses kelompok 2. Dan untuk user group with view-nya pilih kelompok 2 atau sesuai kebutuhan. Klik save and close. Karena saya sudah membuatnya, saya klik cancel. Maka akan tampil di sini. Untuk selanjutnya, bagian text filter. Ini digunakan untuk membatasi penggunaan tag HTML bagi grup tertentu. Selanjutnya kita pilih kelompok mana yang kita ingin batasi. Sebagai contoh kelompok 2. Kita akan membatasi tag dasar seperti B atau I. Selanjutnya bisa diklik save and close. Karena saya sudah membuatnya, saya akan klik close. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai jumlah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.